semuanya, selamat pagi menuju siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik kah? Astukara baik-baik aja ya. Kita kembali lagi di channel saya vlog-vlogan. Nah, jadi hari ini aku akan membantu kalian nih, mahasiswa yang sudah menginjak ke semester 7 ya, untuk proses penelitian untuk proposal skripsi. Nah, biar kalian tambah semangat ya. Jadi di sini aku punya tesis yang sudah diujikan ya. Tesis ini hanya 46 lembar saja. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di sini. Hanya 46 lembar ya. Tipis ya, tipis. Ngapain buat skripsi tebal-tebal sampai 100 halaman, ngapain kalau tidak relevan gitu loh. Apalagi dosen itu gimana ya, bosan gitu loh lihat isi dari skripsi kalian. Buat yang simpel-simpel aja gitu ya. Dosen itu seneng banget yang simpel tapi isinya relevan gitu dengan penelitian kalian. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, bagaimana sih jalan proses ya ke skripsi biar kalian itu cepat selesai. Saya jujur kok, tesis ini hanya 5 bulan saja. 5 bulan aja, dari proposal, seminar sampai dengan tesis. Ya, skripsi tesis itu kan ya masih sama lah ya, hanya teorinya aja ditambah-tambahin. Ya. Oke, yang pertama, kalian jangan cari judul dulu deh. Ya, kalian jangan cari judul, cari masalah. Kalian ke lapangan cari masalah. Bukan cari masalah itu tinju-tinjuan, itu enggak, perkelahian itu enggak gitu. Ya, atau enggak sampai menjatuhkan institusi perguruan tinggi kalian. Jangan. Ya, kalian cari masalah gitu. Nah, sama seperti pengalamanku kemarin, aku diundang untuk jadi sebuah pembicara ya tentang strategi promosi 4.0. Nah, di sanalah aku jadi pembicara. Nah, sebelum aku berbicara, yang pasti sekretaris desa itu sebagai pembuka. Nah, dibilang bahwa tempat tempat wisata ini minat kunjung wisatawan itu rendah karena objek wisata itu masih tergolong baru. Nah, setelah itu yang kedua, promosi kita itu terlalu rendah ya. Yang pasti karena SDM yang belum kuat. Nah, di sanalah aku dapat dapat masalah. Saya catat, oh masalahnya ini. Misalnya ini catat gitu loh. Atau mungkin selain pariwisata di keguruan seperti itu di sekolah. Yang pertama, kalian jadi seorang guru tidak pernah diapresiasi sama kepala sekolah atau enggak sama manajemen sekolah. Habis itu yang kedua, sistem pembelajaran di sana tidak terlalu bagus ya, selalu acak adul. Nah, yang ketiga, murid kurang happy dengan guru-gurunya seperti itu. Nah, kalian udah dapat masalah nih, udah dapat. Setelah itu yang kedua, baru kalian cari sumber ya. Cari sumbernya dulu, baca-baca gitu. Nah, judul apa yang nanti kalian pakai ya. Banyak sih di internet tuh ya, sumber-sumber itu kalian bisa cek. Mungkin di Emerald itu, jurnal internasional, Google Scholar, Garuda Jurnal, neliti.com, itu banyak sekali ya. Oke, setelah itu selanjutnya apa yang kalian harus lakukan? Kalian punya dosen pembimbing akademik kan? Kalau saya tuh ke dosen pembimbing akademik dulu gitu. Saya diskusi dengan bapaknya gitu. Pak, saya dapat masalah ini dan judul ini, bagaimana Pak gitu. Apa relevan? Ya, dosen pembimbing akademik itu akan memberitahu kalian gitu dan membantu kalian juga gitu. Ya, coba pakai judul ini. Nah, karena masalahnya ini pasti coba pakai judul ini. Dosen itu pasti akan ikut juga searching gitu. Ya,
dapat. Setelah itu kalian keep satu gitu, kalian baca di rumah gitu loh. Oh, masalahnya ini, oh isinya begini begini begini. Kalian udah punya nih, udah masuk nih ke dalam otak semua. Setelah itu selanjutnya baru kalian ke dosen pembimbing skripsi. Kalian juga di sana diskusi, ya, diskusi dengan dosen pembimbing skripsi kalian. Kasih tahu lah, ini judul ini, masalahnya ini, bagaimana Pak. Pasti dosen pembimbing itu akan menambahi juga gitu. Ya, karena dosen pembimbing itu ikut dia meneliti. Ya, ikut meneliti. Coba ini ditambahin, ini coba dikurangin, ini janganlah dipakai, ya ini pasti nggak relevan, ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Hati dan niat kalian tuh harus kuat. Ya, kalau kalian buat skripsi, hati dan niat itu harus ada. Niatnya itu harus niat, harus membaca setiap hari artikel-artikel sesuai dengan judul Anda. Ya, harus baca, sering-sering baca gitu. Ya, baca abstraknya aja. Ya, pasti akan tahu kok gininya, hasil dari artikel orang lain gitu. Ya, lah itu baru kalian buat latar belakang. Ya, ini buat saya aja buat latar belakang hanya 3 minggu buat latar belakang. Cepet kan? Ya, karena saya baca latar belakang itu dari artikel orang lain gitu, untuk dimasukkan ke skripsi atau enggak tesis saya. Ya, masukin dari sumber mana, masukin seperti itu. Nah, yang penting apa? Gap dari penelitian itu kalian harus tahu apa sih gap itu. Gap itu kan misalkan nih, kalian dapat judul A atau kak topik A. Nah, topik yang kalian buat itu kalian bandingkan dengan apa? Dengan pemerintah atau stakeholder atau apa gitu. Ya, menurut dari lembaga A menyatakan bahwa ini. Nah, tapi dari pemerintah kalian, tempat kalian meneliti itu inginnya ini gitu. Itulah namanya gap. Itu namanya gap. Ya, gap dari penelitian itu. Nah, setelah itu apa? Urgensi. Kenapa? Apa sih urgensi dari penelitian kalian gitu? Kenapa sih harus ini yang diteliti gitu? Nah, itu juga harus jelas gitu. Cukup 2 itu aja dari penelitian kalian, pasti bagus kok hasilnya. Yang penting ada gap, ada urgensi. Kalau nggak ada urgensi, ngapain kalian meneliti itu? Ya, dosen itu pasti akan nanya. Ya, baik pas ujian, baik pas bimbingan. Urgensinya apa? Gapnya apa gitu? Ya, oke. And next, kalian jangan ikut-ikutan teman. Misalkan temennya kuantitatif, kalian ikut kuantitatif. Kalian ikut kualitatif, kalian ikut kualitatif. Kalian temennya mix method, semua ikut mix method. Jangan. Kan ada pelajaran metodologi pastinya di kampus. Nah, metodologi itu apa ya? Pelajaran yang sangat penting untuk proses pembuatan skripsi. Ya, nah, metodologi, kalian mau metodologi kuantitatif, kualitatif, atau mix metode. Nah, karena di hati saya ini pingin yang namanya kualitatif itu lebih gampang daripada kuantitatif. Nah, walaupun hasilnya adalah, kalau kuantitatif itu keluar hasilnya, ya hasilnya angka, ya kalau sudah valid ya udah valid semua gitu. Kalau nggak valid, apa yang kalian lakukan gitu? Ya, kalau kualitatif itu kan pakai wawancara dan teori. Ya, kalau mix method itu gabungan, ya campuran. Kalau kualitatif itu lebih gampang daripada kuantitatif. Percaya deh. Masa pasti gitu pertanyaan kalian. Ya, para viewer ini. Iya, gampang karena kualitatif itu kan pasti wawancara. Kalian
kalian berargumen gitu dengan si peneliti, dengan si wawancara ini gitu. Ya, kalian itu meneliti, ya pasti meneliti dulu baru buat pedoman wawancara gitu. Ya, nah dari pedoman wawancara itulah kalian itu nanya sama mereka gitu, dari akademisi, dari pemerintah, dari stakeholder. Kalau kalian di sekolah, ya kalian wawancara dengan muridnya, dengan gurunya, dengan kepala sekolah, dengan wakanya, seperti itu. Ya, dapatlah hasilnya. Nah, hasil ini sama nggak dengan teori yang kalian ambil di bab 2 itu? Ya, kalau tidak relevan, cari teori lagi biar relevan gitu. Jangan takut sama kualitatif. Kualitatif untuk S1 itu lebih gampang daripada kualitatif untuk S2. Seperti itu. Ya, jangan dengan bisikan yang aneh-aneh gitu. Oh, kualitatif tuh susah gitu. Kalian proses dulu. Ya, proses nyaman, cepat selesai ya. Seperti itu. Ya. Kalau kuantitatif kalau tidak valid ya buyarlah semua. Ya, harus ngulang lagi nyebar kuesioner seperti itu, kasihan kalian. Ya, nanti nggak selesai-selesai. Benar nggak? Ya. Nah, setelah itu kalau yang lebih mudah ya prosesnya itu kalian harus sering-sering bimbingan, harus sering-sering ke kampus. Ya, makanya banyak dosen-dosen tuh bilang seperti ini. Sering-seringin ke mana? Ke dosen. Dosen pembimbingmu pasti cepat selesai. Seperti itu. Ya, kalian harus sering-sering berdiskusi. Ya, cari dosennya ke kampus. Bawa laptop kalian atau enggak bawa hasil perintannya. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya apa? Kalau kalian bimbingan dengan dosen, ya kalian jangan bilang ya aja. Ya, tapi dalam otak nggak nyampe. Ya, kalian harus bisa berargumen juga gitu loh. Dosennya pingin A tapi kalian pingin B gitu, boleh debat ya, boleh kok debat. Kalau kalian bilang iya aja, nanti pas ujian tuh kasihan, blank semua gitu, penelitian kalian itu akan hancur ya, hancur bener ya. Sudah berapa kali teman saya tuh hancur penelitian deh, karena sering percayanya dengan dospem gitu loh. Ya, dosen pembimbing itu, kamu pakai ini ya, iya, tolong carikan ini ya, iya, buyar ya, kasihan. Nah, setelah itu apa lagi hambatannya? Ya, mengatasi hambatan, um, cari gini, apa itu namanya, sumber-sumber lah ya, sumber-sumber untuk menguati judul kalian ya, untuk di latar belakang, untuk di hasil ya. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin ini aja sih yang bisa saya bagikan kepada mahasiswa ya yang menuju ke penelitian sebelum ke proposal ya. Kalian jangan takut dulu dengan ujian proposal, karena di sanalah semuanya kalian diperbaiki untuk skripsi. Nah, kalau banyak perbaikan itu jangan nangis ya, jangan kalian sakit hati dengan dosen penguji kalian atau enggak pembimbing kalian. Nah, pas proposal itulah dikasih tahu A B C D E F G sampai Z. Biar apa? Mungkin ada seminar hasil, ada uji, atau enggak langsung ke ujian skripsi, itu biar otak kalian itu bisa tenang gitu. Ya, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang macet-macetan. Kasihan, lagi tahun depan lagi bayar SPP, tahun depan lagi bayar SPP, seperti itu. Kasihan. Ya, lagi bayar dospem dan segala macam, kasihan. Ya, intinya harus ada niat. Ya, dari hati kalian. Ya, pikiran jangan dibuat stres. Ya, banyak coretan kalian stres tuh jangan. Ya, kalian pasti punya pacar kan, atau enggak keluarga. Kalian bantu aja sama mereka gitu untuk mencari apa, sumber-sumber gitu ya, untuk menguatkan skripsi kalian.
Ya, intinya dari cerita ini ya, pengalaman saya itu lebih banyak ke lapangan ya, karena akan ditanya apa masalah dari lapangan dan segala macam, itu yang sudah tadi saya jelasin ya. Astukale ya, dari pengalaman ini ya, dan adik-adik juga menjalani proses skripsi, Astukale semuanya cepat selesai untuk apa, mendapatkan gelar ya, gelar baru ya. Orang tua pasti senang ya. Astukale walunubilahe, kalian lancar untuk pembuatan skripsi. Oke semuanya, thank you very much untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk channel vlog-vlogan ini biar lebih bermanfaat ke masyarakat luas. Oke, see you next time.